bagi sedikit kenapa sendal dan kenapa namanya harus hijack. Oke, untuk Toyiholic sendiri sebenarnya apa sih yang mau disampaikan? Oke, apa sih Kak sebenarnya pesan dari PO Noodle Bar ini? I'm so proud udah ketemu sama Mas Bagus, pemilik Sagara, brand lokal Indonesia yang punya produk bagus banget. Kita banyak sih, kita brainstorm sama anak-anak gitu. Kita kan ada product designer juga, jadi kayak product designer ini biasanya nge-present kayak ini gue terinspirasi dari ini, terus kayak bahan materialnya ini, gitu. Terus kayak akhirnya kita coba rundingkan bareng-bareng untuk bikin satu nama apa yang tepat untuk mendeskripsikan dari yang proses tadi untuk jadi satu nama. Sebenarnya semudah itu sih, kita kayak ya intinya brainstorm aja sih, ngobrol sama anak. Oh kayak waktu itu contohnya kita bikin alto itu kan sebenarnya ada bahasa makanya tinggi gitu tuh. Jadi waktu itu kita mikirnya ini si alto ini bakal jadi signature-nya hijack pada akhirnya, terus kayak kita punya mimpi ke sana, akhirnya dibikinlah namanya si alto gitu. Alto itu kan banyak sih artinya, sebenarnya ada tinggi, ada gunung, ada apa gitu. Cuman pada waktu kita mikir ini sesuatu yang tinggi, maksudnya harapan kita memang setinggi itu pada akhirnya sama si alto ini. Nah jadi kita lah kasih nama alto gitu. Oke, kesannya tuh awalnya Toyiholic itu adalah sebuah username forum tempat gue pribadi jual produk ya. Pada saat itu gue privilege untuk bisa datangin produk-produk luar negeri yang punya demand baik di Indonesia gitu. Kayak pertama gue datangin Sudi, denim dari Australia, Sudi, Nudi, lalu setelah itu udah mulai jadi pop di Indonesia, gue mulai masukin brand-brand seperti Samurai Jeans, Full Jeans, terus Denime dan denim-denim Jepang lainnya gitu ke Indonesia. Pada situ platformnya itu gue masukin ke toko-toko yang ada di Jakarta sih, sama gue jual juga di forum Darah Biru. Oke, kalau namanya sendiri sebenarnya PO Noodle Bar bacanya. Oh gitu. Ya, kalau PO-nya sendiri kita ngambil dari bahasa Mandarin, artinya soul. Jadi idenya ya kita emang pengen salah satu kita kayak apapun yang kita lakukan di restoran ini, dari menu development-nya semua segala macam pakai hati lah gitu ngerjain. Jadi start dari situ. Dan kenapa bahasa Mandarin di sini, soalnya emang tema makanan kita lebih ke Chinese cuisine gitu ya, dan Chinese inspired cuisine. Jadi direction-nya kita berangkatnya dari situ. Keindonesiaan. Nah, saya waktu tahun 2010 pengen jualan sepatu dengan ibaratnya sepatu yang bisa ngebanggain Indonesia ke luar negeri lah. Dan kayaknya nggak mungkin saya memperkenalkan diri sebagai orang Indonesia tapi dengan language-nya, bahasanya mereka. Ya kan? Oke, konsep dan juga karakter Toyiholic itu sendiri sih yang bisa saya agak banggakan gitu. Konsepnya ialah ya kita menjalin kerjasama ke semua teman-teman yang punya brand dengan pertama-tama sebelum bisnis kita punya kedekatan emosional. Kita seperti jadi teman main dari sebelum mereka buat brand, kita udah main bareng di komunitas lain gitu. Dan lalu mereka buat brand, yuk kita sama-sama saya perluas mereka untuk di daerah Lampung dan Sumatera, mereka distribut ke Toyiholic gitu. Dan juga konsepnya ya, karena konsepnya Toyiholic adalah canda tawa dan humanis gitu, jadi ya itu sih yang membuat kita beda ketika kita melakukan campaign dan ada juga caption dan copywriting dan lain-lain. Kita emang sedikit berbeda dibandingkan toko-toko yang lain yang masih ingin menunjukkan
laku dan hype dan everything seperti itu. Kita lebih jujur dan lebih nasionalis, menggunakan bahasa kita sendiri, bahasa yang jenaka gitu. Lalu tahun 2010 pertama kali kita buat si Hijack ini, pada saat itu tujuannya cuma counter wave doang. Maksudnya waktu itu kan ada gelombang kayak sepatu boot, terus pokoknya semua orang bikin sepatu pada saat itu tahun 2010. Pada saat itu saya masih kuliah, terus kita kepikiran untuk gimana caranya nge-counter wave itu gitu. Terus kayak dulu saya juga punya, maksudnya saya sekarang juga punya partner. Nah, partner saya ini memang pakai sendal banget, orang yang mau ke kampus pun masih tetap pakai sendal gitu. Jadi 2010 kita akhirnya memutuskan untuk kayak, ada yuk kita bikin sendal aja, kita cobain nge-counter. Karena ibaratnya brand Indonesia kan namanya selalu ke barat-baratan tuh. Iya, jarang banget yang bawa nama Indonesia, apalagi di tahun segitu. Saya nggak tahu selain Marta Tilaar atau Garuda gitu yang namanya keindonesiaan. Oke, kalau kita sih percaya dari awal, kita percaya kalau setiap bakmi itu sebenarnya ada ciri khasnya masing-masing gitu ya. Kayak jagoan bakmi gua sama jagoan bakmi lo mungkin beda gitu loh, even though kita ke ruang bareng misalnya gitu. Jadi kalau dari kita ngerasa kayak perbedaan kita yang paling penting itu satu, kita semuanya di sini 80% dari menu kita semuanya handcrafted, made from scratch. Model kita juga handcrafted, dan kita di sini juga bukan cuma sekedar kayak copy paste. Kita emang coba cari, kita develop semua menu kita sesuai menjadi diri kita gitu loh. Jadi semua rasa yang lo dapetin di Po ya lo nggak bakalan dapetin di tempat lain gitu. Oke, yang kita dapatkan kayak dapatkan exposure lagi gitu dari teman-teman lama. Saya bisa bilang ya, Daerah Kubiru dan Yogyakarta teman lama saya, dan di Daerah Kubiru juga saya di Holik staff untuk berniaga gitu. Jadi selain exposure yang saya dapatkan adalah reunian ketemu teman lama lagi. Udah beda, udah yang dulu kita ngurusin hanya ini sekarang udah lebih banyak lagi obrolan, nggak ini. Tapi sekolah anak dan susu anak gitu sekarang. Kalau ikutan Wallofest sebenarnya apa ya, kita kalau tiap ada exhibition, maksudnya ini Wallofest itu biasanya kita ada sesuatu yang baru yang untuk di launch di sana gitu. Ya kan biasanya itu bertepatan sama akhir tahun yang kita juga biasanya launching produk di sana gitu. Jadi banyak sih, kayak ada pengenalan produk juga. Terus sebenarnya kalau ke Wallofest kan kalau saya pribadi, saya ketemu banyak teman-teman di sana akhirnya gitu. Ya, maksudnya kita juga bisa jadi ngobrol, bisa jadi brainstorm juga di sana gitu, kayak ngobrol apa yang baru. Ya selain kita selain kita exhibition di sana tuh ya banyak sih hal yang lain bisa diikuti di Wallofest sebenarnya. Ya salah satunya itu bisa ketemu teman-teman, terus bisa lihat perkembangan teman-teman yang punya brand juga. Terus apa ya? Ya ketemu customer yang lebih penting sih, maksudnya kayak ketemu customer yang langsung beli ke kita tuh kan kayak ya senang aja gitu ngobrol, kayak udah berapa lama pakai aja, udah kayak ya ngobrol-ngobrol kayak gitu sih yang seru buat saya juga gitu. Benefit ya banyak sih, salah satunya untuk memantapkan Sagara sebagai ya ibaratnya top of mind-nya boots di Indonesia. Kan itu butuh eksistensi. Kalau kita pribadi sih sebenarnya kita senang banget ya waktu pas diajak collab sama Wallofest ini, karena apalagi di masa seperti sekarang gitu, menurut gua sangat penting kalau kita semua brand-brand beli bareng lah. Jadi kalau buat kita ya semakin besar, harus semakin kuat relationship kita sama brand-brand lain juga semakin kuat untuk bisnis kita ke depannya gitu. Jadi kita berangkat dari asas itu. Oke, nah selain kita sell produk, selain kita diskon, juga menerapkan untuk di store itu kita ada pay later, bayar nanti nunggu gajian. Kita menerapkan sistem pay later biar nanti untuk gajian ke encourage kita ke teman-teman dekat kita, dan yang kita juga udah bisa percaya, dan ya
kepercayaan sih yang saya utamakan. Ya saya memberi kepercayaan ke teman-teman yang mendatangkan barang saya, namun mereka pada saat kan tidak mendapatkan THR full. Ada juga yang teman-teman yang bertani, hasil tani yang tidak terserap dengan baik, ingin mensupport kita, tapi wah gue belum ada nih, belum panen gue gagal dan lain-lain. Oke, udah gampang, lu pilih aja dulu buat lu dan sekeluarga, tapi dibayarnya ketika ini aja, ketika udah ya udah ada gitu. Jadi pay letternya belum tersistem, tapi pay letter secara kekeluargaan. Iya, Melisa. Apa ya? Pada saat itu sih kita sebenarnya berpikir positif aja ya, maksudnya untuk ngadepin ini tuh nggak bisa kita kayak jadi sedih terus gitu loh. Maksudnya saya pribadi pun ngobrol sama teman-teman di kantor kayak ya ini harusnya jangan dihadepin dengan muka yang muram atau dengan mood yang jelek gitu. Tapi ya maksudnya yang namanya musibah pasti ada kapanpun. Jadi kayak pada saat itu kayak kita coba berpikir positif, akhirnya ya apa ya, kita ngajak teman-teman di sini buat kayak ayolah kita coba encourage orang-orang di luar sana. Kalau kita lagi kena musibah, bukan berarti kita harus diam juga gitu, bukan berarti kita harus nyerah sama keadaan gitu. Jadi akhirnya ya kita coba encourage via konten-konten yang udah kita buat gitu. Kayak ya akhirnya juga sebenarnya yang penting nama hijack ini masih tetap ada gitu, di dekat customer tuh selalu ada gitu. Jadi kayak gimana caranya biar kita selalu dekat sama mereka, ya akhirnya kita bikin kita nge-generate konten-konten yang bisa deket terus sama mereka gitu. Kita kena dampak itu lebih ke yang sifatnya apa ya, supply material, karena ada beberapa factory, karena kan kita ngandelin banget bahan baku import. Waktu itu kan red light, ibaratnya barang nggak bisa masuk, nggak bisa keluar dari satu negara, supply ketahan. Udah gitu juga ada beberapa factory di Indonesia, supplier kita yang istirahat produksi untuk beberapa waktu dulu juga kan ngaruh. Tapi kalau dari memang sales di Indonesia ada penurunan ya, cuman penurunannya nggak signifikan. Dan menariknya sales luar negeri kita naik sampai 400% di masa corona gitu. Jadi ibaratnya ya alhamdulillah sih Sagara masih oke lah. Eksistensi. Kalau perubahan sih pasti ada ya, khususnya dari tamu-tamu yang pada datang ke sini, yang dine-in ataupun yang drive-in, semuanya sekarang mereka sangat kayak kebersihan, hygienik dan prosedur yang dijalankan untuk di restoran-restoran itu penting banget buat customer sekarang. Jadi ya kita juga harus adapt lah sama keadaan ini gitu loh. Kita sebagai pelaku-pelaku F&B di hospitality harus bisa adapt dengan keadaan ini gitu. Dan kalau tips-tipsnya sih paling kalau dari gua kayak ya kita semua harus stick sama narasi kita gitu, tetap kontrol narasinya, tetap stick to deliver consistent product, consistent story semuanya, karena eventually ini bakalan lewat. Masalah kapan aja kan kita masih semuanya nggak ada yang tahu lah gitu. Cuman ini momennya untuk ya kita semua dites lah seberapa konsisten gitu kita sama apa yang kita janjiin ke customer kita gitu. Oke. Be successful, young and entrepreneur.